beliau ketika menghadapi masalah dunia itu kalau dengan rasa yakin itu semata-mata datangnya dari Allah dan Allah Maha tahu, Allah sudah menempatkan sesuatunya, maka dengan keyakinan apapun yang kita hadapi urusan dunia pun diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah Maha tahu, Allah itu sudah mengetahui situasi kondisi masing-masing yang mendapatkan ujian dari Allah. Kiranya Allah karena dengan yakin maka masalah apapun bisa dihadapi dengan ringan, tidak dengan stres, tidak dengan ngoyo, tidak dengan cara sinopik, Yesus dengan ringan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, termasuk juga cara-cara yang lain itu banyak disebutkan dalam doa kafaratul majlis. Akan sampun difotokopi pada minggu yang akan datang. Dihafalkan, oke? Hafalkan betul? Hafal betul? Oke? Nah, dihafalkan, oke? Para rawuh rahimahullah, wonten dalem menika melanjutkan tentang kaifiyatus shalat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai kepada membaca surah Al-Fatihah baik sebagai salat berjamaah, salat sebagai imam maupun salat sebagai sendiri. Oke. Kita lihat bahkan satu hadis di mana Rasulullah SAW dari sahabat Qatadah qala, dia berkata su'ila Anasun, sahabat Anas ditanya kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Anas bin Malik ditanya bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau Anas bin Malik mengatakan kanat maddan summa qara'a bismillahirrahmanirrahim yamutu bismillah wa yamutu birrahman wa yamutu birrahim. Beliau ditanya tentang bagaimana bacaan Nabi. Bacaannya apa? Bacaannya Al-Fatihah. Tapi tidak disebutkan apakah di dalam sholat atau di luar sholat. Pokoknya membacanya surat Al-Fatihah bagaimana? Maka Anas menjawab bacaan Nabi adalah kanat maddan, bacaannya dipanjangkan mad. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun biasa nggih. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Panjangkan. Jadi dipenggal, tidak langsung bacanya dibelandak atau diteruskan tapi dipotong. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Potong. Oke. Itu kata Anas bin Malik, bacaan Nabi mengatakan yakni summa qara'a bismillahirrahmanirrahim yamutu bismillah, memanjangkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian wa yamutu birrahmanirrahim, juga sama memanjangkan kalimat Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini panjang. Tidak. Bacanya tidak panjang. Ini pertanyaannya bagaimana bacaannya beliau Nabi SAW, bacaan surah Al-Fatihahnya. Tidak disebutkan apakah di dalam sholat atau di luar sholat. Pokoknya kalau baca Al-Fatihah semacam itu. Kemudian keterangan di yang nomor kali dari Abdullah bin Abi Mulaikah an Ummi Salamah annaha su'ilat, dari sahabat sahabiyah Ummi Salamah, sesungguhnya dia ditanya an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang bacaannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faqalat, maka beliau Ummu Salamah mengatakan kana yuqatti'u qira'atahu ayatan-ayatan. Ini kami ulang bahwasanya kata beliau, kata Ummu Salamah, maka bacaannya Rasulullah SAW adalah memutus bacaannya ayat demi ayat. Ya, ini yang ditanyakan adalah bacaan surat Al-Fatihah. Ini bacanya ayat demi ayat. Kalau Anda wakaf berarti berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang di dalam hadis ini bacanya terputus-putus. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW di dalam sholat zuhur ataupun asar, beliau itu tidak membacanya secara sir, artinya di dalam hati, tetapi betul-betul dibaca, dilihat daripada gerakan lisan beliau, melihat daripada jenggot beliau ketika membaca. Ya, yang dibaca apakah Al-Fatihah atau tidak, yang penting ketika beliau waktu sholat zuhur atau asar ternyata sahabat memperhatikan jenggot beliau itu bergerak-gerak, berarti ketika sholat zuhur ataupun asar itu tidak dibaca dalam hati, tetapi membacanya desir, dia yang mendengar sendiri. Ini dari sahabat Abi Muhammad Qultu bin Khabbab Akana Rasulullah SAW. Dari sahabat Abi Muhammad, saya berkata kepada Khabbab, apakah Rasulullah SAW itu yaqra'u fi dhuhri wal asar? Bagaimana bacaannya di dalam sholat zuhur dan asar? Zuhur asar kan bacaannya berarti sin, dan terdengar keras seperti maghrib, isya, subuh, maka yaqra'u fi dhuhri wal asar, qala na'am. Ya, dia juga membaca. Maka jawab Rasulullah, apa jawabnya? Na'am, ya, beliau membaca. Qulna, maka lebih lanjut saya berkata, min aina alimta? Dari mana Anda mengetahui kalau beliau itu membaca? Maka qala, kata sudah mengatakan, bi itirabi lihyatihi, dilihat dengan gerakan jenggotnya itu beliau itu berjenggot, berarti melihatnya daripada ini apa? Gerahamnya ini bergerak. Ini ketika di waktu sholat zuhur dan asar beliau membaca, berarti bacanya orang dalam hati, tapi ada gerakan lisan. Sing baca hanya dengan lingkar ngetos pelan dan tidak di dalam hati, memang ini enggak gerak, enggak, tapi bergerak gerakan ini ketika di dalam sholat zuhur atau asar. Sementara zuhur dan asar itu sholatnya apa? Sin, tapi tidak dibaca secara dalam hati, tapi ada gerakan. Pak Umi, ini gerakannya. Ini yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Umar, ya, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis yang lain sama dari sahabat Abi Muhammad atau Ma'mar berkata, qala qulna min Hibab bin Khabbab, hal kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal 'asr? Qala na'am. Qulna bima kuntum ta'rifuna dzalika? Qala bi itirafi lisan. Sama intinya juga bahwasanya ditanya bagaimana bacaan Rasulullah SAW di dalam sholat zuhur dan sholat asar, maka ya beliau membaca, diketahui dengan apa? Ketika dengan gerakan daripada jenggotnya ketika beliau membaca. Ini berarti Bapak Ibu rahimahullah, satu kabar berita bahwasanya beliau walaupun di sholat yang dikatakan sir, tetapi membacanya tapi dengan melihat apa? Gerakan. Jadi dengan sholat zuhur atau asar itu membacanya tidak keras tapi kalem, dan itu gerakannya membaca kelihatan. Ini bukan dibaca dalam hati. Di dalam hati kan ini bukan gerak. Nah, zuhur asar sholat yang sir yang tidak didengarkan jelas itu juga membaca. Cara membaca tadi cukup gerak. Kemudian pertanyaan Bapak Ibu rahimahullah, itu bacaan surat Al-Fatihah. Bagaimana kalau posisinya itu sebagai makmum? Otomatis kalau sebagai imam maka harus membaca Al-Fatihah. Kalau sholat sendirian membaca Al-Fatihah. Bagaimana kalau sholatnya sebagai makmum? Ini ada dua pendapat.
Imam Hanafi mengatakan kalau imam itu membaca, maka dengarkan, baca Al-Fatihah atau baca surat yang lain, dengarkan, tidak wajib membaca. Ini kalau makmumnya mengikuti imam. Jadi kalau kita sebagai makmum, imam membaca, menurut Imam Abu Hanifah tidak membaca, cukup mendengarkan pendapat ini. Tetapi pendapat jumhur ulama, berarti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, yang mengatakan itu wajib membaca Al-Fatihah walaupun imam membaca Al-Fatihah. Pertanyaan, gimana membacanya? Bisa ketika imam sudah membaca Al-Fatihah selesai, imam baca surat yang lain, makmum membaca surah Al-Fatihah. Namun bingung nih. Ya. Nah, menurut buku ini itu memilih yang jumhur, yaitu pendapatnya selain dari Imam Abu Hanifah apa? Di belakang kalau kita sebagai makmum tetap membaca Al-Fatihah. Paham nggih? Apa? Menurut buku HPT maka makmum membaca apa? Al-Fatihah. Cara membaca bagaimana? Ketika makmum, ketika imam setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surat, maka makmum membaca Al-Fatihah, tapi bacanya tidak keras, sehingga melegakan. Apa dasarnya? Karena ada suatu hadis, meskipun hadis ahad, dari Ubadah bin As-Samit, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasul sallam itu qala, berkata, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, rawahu Bukhari Muslim. Kata Rasulullah di sini, ya, tidak ada salat, la sholata liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi dianggap orang salatnya orang sah yen orang membaca surah Al-Fatihah. Ini hadis. Sementara Imam Abu Hanifah dengan dalil di belakang imam, kalau dia sebagai makmum, maka tidak membaca Al-Fatihah. Bacaan ini dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-204, di mana Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalilnya ini, wa idzalan rikalani quri'adin wa ta'ake apa Al-Qur'an fastami'u, maka dengarkanlah, lahu maring Al-Qur'an tadi, wa ansitu, lan perhatikan, la'allakum, mudah-mudahan Anda sekalian, turhamun, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Al-Quran dibacakan itu hendaknya didengarkan dan diperhatikan supaya mendapatkan rahmat. Nah, ini yang dijadikan apa? Batasan dalil oleh para ulama Imam Abu Hanifah. Yang kaya ngono berarti ning guri sebagai makmum pun ya membaca apa, cukup mendengarkan. Nah, ini pertentangan ini dikompromikan oleh buku ini. Yang satu ini dasarnya adalah Al-Quran, yang satunya dasarnya adalah hadis. Itu mengatakan kalau jumhur ulama, walaupun hadis ahad bisa mengkhususkan kepada yang sifatnya umum. Karena apa? Ayat Al-Quran itu umum di sini. Nek Al-Quran dibaca baik di dalam sholat maupun di luar sholat, umum. Itu dengarkan, perhatikan. Nah, khusus hadis yang disebut dari Ubadah bin Samit ini khusus di dalam sholat. Berarti kalau di dalam sholat membaca Al-Fatihah wajib, walaupun imam membaca surah, membaca Al-Fatihah. Itu yang dijadikan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak, Al-Quran dengan hadis dimenangkan apa? Al-Qurannya. Meskipun umum, tapi kan Al-Quran ini lebih qat'i, sementara hadis itu lebih dhani. Dan itu sangkaan-sangkaan. Nah, pendapat itu beda. Oleh buku ini ya dikaji, dikumpulkan, ditemukan, maka berpaham mengikuti yang jumhur ulama. Jumhur apa tadi? Pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau sebagai makmum membacanya
tetap membaca surat Al-Fatihah. Paham ya? Nah, seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, itu keterangan daripada buku ini. Selanjutnya juga ditegaskan lagi dari Abdullah bin Abi Qatadah an abihi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, taqra'una khalfi, qalu na'am, qala fala taf'alu illa bi ummil kitab wa Ahmad. Di dalam riwayatnya dikatakan Rasulullah pernah bertanya, apa yang kamu baca di belakang saya ini? Qalu, para sahabat mengatakan, ya kami membaca ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fala taf'alun jangan kamu perbuat illa bi ummil kitab, kecuali hanya membaca surah Al-Fatihah. Ini menunjukkan berarti di belakang imam ada yang ikut membaca, tapi Rasulullah mengatakan, apa yang kamu perbuat? Mengatakan, jangan kamu buat kecuali membaca Al-Fatihah. Berarti ini menunjukkan di belakang sebagai makmum membaca Al-Fatihah pun sampai situ. Oke, para rahimakumullah, ini adalah perbedaan ketika membaca surat Al-Fatihah. Pun paham nggih? Insyaallah. Jadi berdasarkan jumhur ulama, di belakang sebagai makmum membaca surah Al-Fatihah, apalagi sebagai imam, apalagi sholat sendiri, ya dasarnya tadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabun. Selanjutnya, bagaimana kalau sudah baca Al-Fatihah dilanjutkan dengan bacaan amin, gitu? Amin. Ada suatu riwayat malih an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala Ibnu Syihab wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul amin. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza amana al-imamu, apabila imam itu mengamin, ucapan amin, fa aminu, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Fa innahu, maka sesungguhnya man wafaqa, sapa wong ingkang nyocoki apa takminuhu amine, takminal malaika ing amine malaikat, maka ghufira lahu, den ampuni lahu bagi wong tadi ma apa sing apa barang takut dama sing wis lewat min dan mi saking dosane. Jadi kalau kita sudah selesai baca surah Al-Fatihah, kita mengucapkan amin. Barang siapa yang aminnya kita mencocoki aminnya malaikat, ternyata berarti malaikat juga Allah pembacaan Al-Fatihah. Oh, ini maghdubi alaihim waladdallin juga ngamini. Lah kita sama kok dilalah, aminnya kita menyocoki bersamaan dengan aminnya malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa yang lalu diampuni. Subhanallah. Itu cara untuk mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Ta'ala, di antaranya ketika kita selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, terus ucapan amin. Ini kalau bersamaan berbarengan dengan aminnya malaikat, amin, malaikat juga mengaminkan ketika ada bacaan ini, ya. Bersamaan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa orang yang amin tadi akan diampuni dosanya yang lalu, ya. Taqaddama min dhanbi. Waqala Ibnu Syihab mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Rasulullah ketika ada ghairil maghdubi alaihim juga bacanya amin. Ya, jadi kalau kita sudah selesai baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lanjutkan apa? Amin. Ini luar biasa fadilnya. Kalau kita mengucapkan amin, kemudian malaikat juga mengucapkan amin, ini bertemu bareng, maka dosanya yang membaca amin itu, ya, diampuni dosa yang telah lalu. Subhanallah. Jadi jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala luar biasa, diantaranya membaca surah Al-Fatihah. Kalau orang tahu sholat, orang tahu membaca Al-Fatihah, ini berarti kesempatan untuk mendapatkan ampunan kalah, kurang.
betul? Maka alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala saat melaksanakan ibadah sholat, di dalamnya ada apa? Ada bacaan amin. Kemudian barang siapa yang aminnya kita bersama dengan aminnya malaikat, maka diampuni oleh Allah Ta'ala. Bahkan bukan hanya itu, kita wudhu, kan? Pelaksanaan wudhu kan dosa kita yang kita ketika membasuh wajah, maka dosanya rontok dari wajah itu. Betul? Ketika kita wudhu membasuh tangan, maka dosa yang dari tangan itu juga rontok. Ini fadilah luar biasa. Jadi cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala itu cara banyak. Kitanya saja tidak mau minta ampun sama Allah Ta'ala. Padahal cara-cara jurusan tata caranya itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala supaya betul manusia ini dalam keadaan bersih. Karena besok ketika bertemu dengan zat yang bersih, diharapkan bersih. Makanya maksiat dosa itu dibersihkan dulu, dimasukkan neraka, benar. Karena apa? Kita nanti akan bertemu dengan Allah Ta'ala, zat yang maha bersih. Sing kotor ya dibersihkan dulu. Nah, kan gitu. Kanjeng Nabi juga sama, ketika mau mi'raj bertemu dengan Allah Ta'ala juga jadwalnya dibersihkan dulu, dibelek oleh malaikat. Beleknya bukan dokter ahli bedah itu, bahkan lebih daripada ahli bedah. Dibelek dulu, kemudian diberikan air, air kehidupan yang begitu bersih, terus akhirnya ditutup kembali, dia diperjalankan oleh Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit 7 terus. Ini dibersihkan dulu karena mau menghadap kepada zat yang maha bersih. Sama kita, kalau kita pengen menghadap Allah besok, maka kita harus dibersihkan. Nah, ketika kita masih hidup, caranya untuk membersihkan sudah ada, arahannya sudah ada, contohnya sudah ada, ibadahnya, di antaranya sholat, di antaranya wudhu, di antaranya istighfar. Itu kan cara-cara untuk membersihkan kita supaya sebelum kita menghadap Allah dalam keadaan bersih, dibersihkan dulu. Jadi laksanakan dari apa? Dibersihkan di akhirat, dimasukkan neraka dulu. Makanya Bapak Ibu, kalau di awalnya kita itu bersih bertauhid, ya nanti ketika kita meninggal menghadap Allah Ta'ala juga harus bersih bertauhid. Ibadah di awal di alam roh kan ditanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, dalam surah Al-A'raf kita, bukankah saya ini Tuhan kalian? Maka baik itu orang yang beragama Yahudi, Nasara, Islam, pokoknya di alam roh bersepakat, betul ya Allah pada Tuhan. Tapi ketika keluar melalui ibu, ada yang agamanya Muslim, ada yang non Muslim. Nah, jadi alhamdulillah kita keluar dari ibu rahimnya Islam, sehingga Islamnya kita itu ya tradisional lagi, artinya melung mengalir secara alami. Nah, kalau kita melihat kepada saudara kita yang Islamnya tidak mengalir, dilahirkan dari ibu yang bukan Islam, bisa protes. Gimana? Sebab apa? Bakal aman selamat itu orang sing beragama Muslim, beragama Islam, bertauhid, yang besok akan dimasukkan surganya Allah Ta'ala. Tanya berapa orang itu ya Allah, kalau saya tidak berislam, dan orang tua tidak Islam, berapa besok akan disiksa. Itulah justru keadilan Allah di situ. Dan kita harus bersyukur, kan? Bersyukur kenapa? Masuk dalam aliran yang beragama Islam. Islamnya itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah agama yang menyelamatkan. Bapak Ibrahim. Nah, ini perihal tentang bacaan amin. Kemudian juga di riwayat yang lain dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama'i amin faqad ihdahuma ukhra ghufira lahum ma taqaddama min dhanbihi wa Bukhari wa Muslim. Sama ini Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kamu dari kalangan ahadukum suci sira kabeh amin ucapan amin wa qalatil malaikat lan muni malaikat juga
saling mencocoki kepada yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Monggo dosanya diampuni yang lalu. Subhanallah. Ini hadis yang pertama, kedua sama. Jadi berarti napa Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita setelah baca Al-Fatihah wa itu maghdubi alaihim waladhdallin, tetap jangan sampai berhenti mengucapkan amin. Itu atas di dalam surah Al-Fatihah itu dibagi dua dialog antara Allah dan dialog antara jin. Yang pertama ketika di dalam diskusi, ketika hamba itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam diskusi, hamba aku telah memuji pada biasanya mujinya apa? Kekuasaan, harta, ketenaran. Iki dengaren muji sama aku sama Allah Ta'ala. Ini sing dalam kondisi berarti orang waras. Coba nek ndak baca Al-Fatihah kan biasanya di luar membacanya apa? Kenapa? Memuji apa? Ketenaran, harta, tahta, wanita, apa lagi? Yang lain-lain lah, jabatan dan sebagainya. Itu yang dipuji. Tapi ketika membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hambaku memujiku. Ini yang waras. Sing ora waras mau tahta, jabatan, dunia dipuji. Tapi ketika membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil, ini bacaan yang betul, kata Allah. Ini hambaku memuji diriku. Subhanallah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, Allah membenarkan dia. Ini pantas Allah dipuji. Selama ini kadang-kadang kita lalai yang dipuji apa? Selain Allah Ta'ala, jabatan, ketenaran, yang lain sebagainya, tahta dan sebagainya. Tapi ketika membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, ini hambaku sedang memuji saya. Pas Allah dipuji. Jangan proses mboten, Bu. Membaca Al-Fatihah memuji Allah Ta'ala, ya. Ini menuju ada fotokopian yang mana menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu berdialog, ya, di dalam surah Al-Fatihah ini ada dua antara dia Allah Ta'ala dengan hambanya. Dan ketika yang kedua Ar-Rahman Rahim, ketika kita baca Ar-Rahman Rahim, maka kata Allah juga sama, hambaku memujiku kembali. Nah ini ujian-ujian yang lain macam-macam itu dipuji oleh manusia. Ketika membaca Al-Fatihah, kata Allah, dia hambaku telah memuji diriku. Benar ini. Selama ini memuji ini yang jopo, memuji ini tadi jabatan, memuji ketenaran, harta, tahta dan seterusnya. Ini benar ki waras ki. Ini baca Al-Fatihah berarti ada Allah, hambaku waras ki, benar pas. Aku terpuji memang dia adalah zat yang maha kaya, maha kuasa, maha tahu segalanya. Nah, yang kedua apanya? Malik Yaumiddin. Nah ini ketika hambaku membaca Malik Yaumiddin, hambaku telah memuliakan diriku. Pantas selama ini yang dimuliakan adalah manusia yang lainnya, kekuasaan, ketenaran dan seterusnya. Dan ini ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ini adalah untuk saya, untuk Allah, wali abdi, dan untuk hambaku. Ya ini apa? Iya karena kedua, iya karena apa? Dia untuk hambaku apa? Masalah apa yang ia minta untuk hambaku dan apa yang ia minta. Ini dua. Jadi ketika kita membaca iya karena kedua, iya karena stain, berarti untuk Allah dan juga untuk hambanya dan apa yang diminta oleh hambanya. Dua. Kepada Allah kita beribadah, ini miliknya Allah Ta'ala. Jadi ibadah itu miliknya apa? Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita beribadah, kita nyuwun. Nah itu katanya Allah, itu miliknya hambaku. Memang kita minta, haknya Allah sudah diberikan, selanjutnya adalah haknya manusia. Itu Allah hak. Ya karena berdua iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kembali, inilah hambaku dan apa yang dia minta. Dalam surah Al-Fatihah ini dialognya antara Allah dengan hambanya dibagi menjadi dua. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan dia memuji diri. Hambaku telah memuji diri dan seterusnya. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah keterangan tentang
itu banyak fadilahnya. Ya, kami tidak menyampaikan satu di antaranya dengan Al-Fatihah ini luar biasa. Ada suatu riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya ada satu ayat yang atau surat yang belum diberikan kepada Nabi sebelum beliau, yakni apa itu? Surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, belum diberikan kepada Nabi sebelum beliau. Nabi Isa, Musa oleh Al-Fatihah. Dan satu ayat lagi terakhir dari surah Al-Baqarah yang belum pernah diberikan kepada Nabi selain kecuali hanya Nabi Muhammad SAW, yaitu akhir di dalam surah Al-Baqarah. Apa dengan akhir Al-Baqarah? Ya, apa itu? Billahi mafis samawati wa mafil ardi in tubdu ma fi anfusikum aw tuqu yuhasibkum ila akhir. Itu ternyata satu ayat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada selain beliau, dan juga satu surat yang tidak pernah diberikan kepada Nabi selain Nabi beliau, hanya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Makanya fadilahnya daripada surah Al-Fatihah luar biasa. Bapak Ibu rahimahullah, nah ini adalah ketentuan ketika kita sebagai makmum, sebagai imam maupun sebagai sholat sendirian tentang bacaan surah Al-Fatihah. Kita ulang, untuk makmum berarti tetap membaca apa? Surah Al-Fatihah. Meskipun membacanya tidak keras, cukup kita sendiri yang tahu aja. Kalau imam otomatis, apalagi sholatnya jahar, baca Al-Fatihah. Kalau kita sendirian, otomatis baca Al-Fatihah karena dalilnya ya apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi sholatnya tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kita lanjutkan kepada bacaan surah selain Al-Fatihah, berarti surat yang lain. Kita bacakan dari hadis Abdullah bin Abi Qatadah an Abi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ra'atainil ulayani min salatil zuhri bi Fatihatil Kitab wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis saniyah wa yusmi'ul ayata ahyanan wa kana yaqra'u fil 'asr bi Fatihatil Kitab wa surataini wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fi ra'atil ula min salati subhi wa yuqassiru fis saniyah. Rawahu Bukhari. Ini dari sahabat Abu Qatadah, dari ayahnya adalah Nabi SAW yaqra'u fi ra'ataini ulayain. Beliau itu membaca di 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang pertama berarti nomor saya Bapak Ibu. Kalau salat maghrib berarti apa? Rakaat 1 dan rakaat ke-2. Ini membacanya apa? Min salatil zuhri, kali ini keterangan dari salat zuhur nggih. Bi Fatihatil Kitab, dengan membaca surah Al-Fatihah, wa suratain, dan 2 surah. Berarti ketika melaksanakan salat pada rakaat pertama dan kedua, disampai membaca surah Al-Fatihah, membaca surat yang lain. Nggih, surat yang lain. Yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis saniyah. Tetapi keadaannya bacaannya tadi surat yang pada rakaat pertama itu lebih panjang daripada bacaan surat yang rakaat ke. Berarti ayatnya, suratnya bacanya lebih panjang pada rakaat pertama dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Misal tadi maghrib, maghrib 3 rakaat rakaat pertama dan kedua. Rakaat pertama itu bacaannya setelah Al-Fatihah, bacanya surat yang agak panjang. Kira-kira yang panjang misalkan apa mawon? Napa? Juz amma mawon. Napa? Al-Kafirun ya. Ya, Al-Kafirun. Itu rakaat pertama Al-Kafirun. Maka rakaat kedua lebih pendek bacaannya. Napa? Al-Ikhlas misalkan gitu. Nah, itu berarti sama yang dimaksud hadis ini. Oke, sama yang dimaksud hadis ini contohnya. Yang namanya surat-surat yang pendek. Yang juz pertama apa? Rakaat pertama bacanya amma yatasaalun an-naba. Panjang berapa ayat ini? 40 ya.
Terus bacaan rakaat yang kedua misalkan bacaannya yang pendek lagi, Al-Qari'ah. Nah, itu boleh. Karena apa? Tadi rakaat pertama lebih panjang, rakaat yang kedua lebih pendek. Atau surahnya juga harus urut, Bapak Ibu rahimahullah. Diutamakan adalah urut, ya. Kalau Al-Fatihah yang pertama kedua Al-Baqarah sampai nanti An-Naba yang 30 sampai dengan An-Nas, nah itu urutan mengatur. Kalau tak bacakan ini, ada satu riwayat sholatnya zuhurnya Nabi SAW itu ternyata ya, bacanya panjang. Nah ini wa amal zuhru fakana yutilu qira'atahu ahyanan hatta qala Abu Sa'id kana salatu zuhri tuqamu wa yadhhabu dhahibu ilal baqi wa yaqul hajatahu summa ya'ti ahlahu wa yatawadda'u wa yudrikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'atil ula mimma yutiluha rawahu Muslim. Nanti diriwayatkan salatnya beliau Nabi ketika zuhur, salat beliau zuhur itu adalah kadang memperpanjang bacaannya. Bahkan dikisahkan oleh seorang Abu Sa'id, salatnya zuhur Rasulullah itu ketika diqomati, maka orang itu pergi menuju ke Baqi, antara tempat ya Mekah itu ada namanya Makom Baqi, itu berapa ratus meter saja, antara 400 sampai 500 meter. Itu ketika awal datang melihat, oh sholat zuhur baru qomat ini, terus dia pergi ke Baqi, ya. Kemudian dia menyelesaikan menemui keluarganya, kemudian dia berwudu, kembali menemui Kanjeng Nabi isi sholat itu isi menangi hanya telat satu totok, itu namanya rakaat pertama. Luar biasa. Jadi berapa lama? Cerita-cerita. Jadi pertama qomat, terus pergi ke Baqi, bali meneh sudah mendapatkan sholatnya Nabi rakaat pertama, alias sudah masuk rakaat kedua. Berarti ramalan men. Nah ini saya terangkan lebih lanjut. Wa kana yaqra'u fi taratan bi qadri alif tanzil, taratan sabisma rabbikal a'la, wa laila idza yaghsha, wa taratan asama adatil qul wa samai wa tariq. Kadang beliau di dalam salat zuhurnya orang Al-Fatihah apa nih lagi bacanya macam-macam nih. Ya bacaan alif lam mim tanzil surat Muhammad ini ya, surat Al-A'la atau surat Al-Lail, kemudian surat Al-Buruj, surat At-Tariq. Jadi yang saya bacaannya Kanjeng Nabi salat zuhur orang Al-Fatihah kok sama salat yang bacanya lain. Informasi pekat ini riwayatnya Imam Muslim. Bapak Ibu rahimahullah, satu gambaran kalau kita mengingat